Teriakan-teriakan Sri Mulyani mundur iku datang dari para pendukungnya Anies Baswedan. Lalu, TV swasta iku pun dijadikan corong media untuk mendiskreditkan orang-orang yang memiliki kinerja yang sangat baik bagi bangsa ini. Halo Rek, ketemu mana ambek aku Wisnu, arek Jawa Timur di Suara Kaum Muda UTV, Voice of Youth. Masih ingat kan kalian Rek, di acara talk show Kick Andy yang mengundang Ibu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani. Saat itu, Bu Sri Mulyani sedang pusing-pusing Rek, karena masalah besar di kementerian yang dia pimpin, yaitu soal pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang punya banyak harta gak wajar itu. Dan pembawa acara Andi Noya memang terkenal sangat tajam kalau memberikan pertanyaan. Mungkin Andi Noya saat wawancara Ibu Sri Mulyani sampai berdebat panas. Andi Noya merasa mewakili rakyat. Ya sebetulnya bukan mewakili rakyat sih Rek, melainkan mewakili Pak Surya Paloh. Saat acara Kick Andi mengundang Ibu Sri Mulyani perihal pejabat pajak sing flexing gila-gilaan keluarganya, ambek juga pamer harta, kelihatan banget jika Andi Noya iki memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tendensius, menyerang kepada pribadi. Ibu Sri Mulyani yang awalnya meladeni pertanyaan-pertanyaan itu pun pada akhirnya merasa gerah dan menduga kuat bahwa dia sedang melakukan satu framing yang berputar-putar di dalam pertanyaan yang sama sekali gak jelas Rek. Ya pada akhirnya Bu Sri Mulyani dengan kepala dingin namun kelihatannya hatinya panas mempertanyakan kembali Andi Noya yang bertanya muter-muter gak jelas gitu. Kita melihat bahwa bagaimanapun Andi Noya ini mengundang seorang bukan hanya menteri melainkan mantan direktur Bank Dunia. Jadi seharusnya pertanyaannya yang sudah terjawab nggak perlu ditanya ulang kan. Ambil terkesan mau nyari-nyari kesalahan ngono lho. Kita tahu bahwa Metro TV ini milik Pak Surya Paloh yang merupakan ketua umum Partai Nasdem yang juga mendukung Pak Anies Baswedan. Gak ada hal yang patut dibanggakno dengan Pak Anies Baswedan. Maka kelihatannya Nasdem sedang menggunakan cara-cara lain untuk menjatuhkan orang-orang baik. Kita tahu bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bisa dikatakan sebagai menteri terbaik Kabinet Presiden Joko Widodo selama 2014 sampai saat ini. Orang-orang baik banyak dihajar sampai disikat secara politik dan juga dengan cara-cara yang sangat halus tapi licik. Salah satu menteri yang diserang adalah Ibu Sri Mulyani. Kalau kita mau lihat Ibu Sri Mulyani ini secara praktis gak memiliki musuh. Karena memang dia adalah orang yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari kaum non-partisan alias gak ada partai politik yang berafiliasi dengan Ibu Sri Mulyani. Dia gak ada partai politik dan gak ono kekuatan politik sama sekali di sistem pemerintahan Indonesia. Tapi kalau mau dilihat kinerjanya, Sri Mulyani ini gak terbendung dan malah menjadi menteri terbaik meskipun dia seringkali diserang. Teriakan-teriakan Sri Mulyani mundur itu datang dari para pendukungnya Anies Baswedan. Lalu, TV swasta itu pun dijadikan corong media untuk mendiskreditkan orang-orang yang memiliki kinerja yang sangat baik bagi bangsa ini. Harus diakui bahwa ada saja pejabat-pejabat di bawah Kementerian Keuangan yang pamer harta dan Ibu Sri Mulyani pun pernah ikut komunitas Brompton. Ya buat aku itu gak masalah sama sekali sih Rek. Mengikuti komunitas mobil atau motor gede
bahkan sepeda mahal. Kalau ada duit, ya kenapa nggak beli barang-barang yang bagus? Tapi masalahnya nggak cuma itu, melainkan ada pejabat-pejabat pajak yang dengan cara kotor mendapatkan uang sehingga mereka harus ditangkap oleh KPK. Pamer harta bagi saya nggak masalah sama sekali. Yang jadi masalah itu adalah sumber harta tersebut. Sepertinya netizen ambek rakyat Indonesia masih terlalu gampang untuk dibuat iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat yang memang kaya. Inti permasalahannya bergeser dari uang haram menjadi pamer harta. Padahal yang paling penting itu adalah sumber uangnya. Waktu itu Andi Noya salah bertanya kepada Ibu Sri Mulyani mengenai gaya hidup suaminya ambek dirinya yang sering mengikuti aktivitas olahraga sepeda Brompton ambek motor. Jadi Andi Noya sebenarnya mewakili perasaannya rakyat atau mewakili perasaannya Pak Surya Paloh yang sedang galau karena calon presiden yang diusung itu gak iso digadang dan gak iso diambil sisi positifnya untuk kampanye mungkin ya. Jadi sebetulnya Ibu Sri Mulyani adalah orang yang berhak untuk memiliki apa yang ia ingin miliki. Dan Andi Noya mungkin sedang mendapatkan arahan dan juga agenda untuk menjatuhkan orang yang lebih baik daripada Pak Anies Baswedan. Sebenarnya pertanyaan itu nggak usah muter-muter, apalagi direkam dan dilihat oleh rakyat Indonesia. Andi Noya masih berdalih bahwa dia sedang mewakili rakyat. Padahal yang diwakili adalah agenda redaksi dan juga mungkin pesanan. Dan justru meminta Sri Mulyani mundur adalah hal yang aneh bagi saya. Karena justru keberadaan dia harus menjadi esensial untuk mendobrak ambek menghancurkan seluruh pejabat-pejabat yang mendapatkan uang dengan gak wajar. Caranya kotor banget dan gak mungkin isok dipahami dengan nalar. Harusnya Andi mempertanyakan hal yang esensial, seperti harta haram yang didapatkan oleh pejabat, bukan malah gaya hidup. Kita beruntung banget punya Menteri Keuangan sebaik Ibu Sri Mulyani ini. Dia orang hebat. Kalau nggak hebat, mana mungkin dia pernah bekerja di Bank Dunia. Dan perlu kalian ketahui, Ibu Sri Mulyani ini adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Hebat kan? Dan demi cintanya kepada tanah air Indonesia, dia rela melepas jabatannya di Bank Dunia untuk bergabung di kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Keuangan.